Motong kainnya ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan pula dipaksa. Meter apa namanya jenazahnya dipotong semeter. Yang ketengan di apa namanya dukunya itu terpisah. Ini untuk melipatnya juga apa namanya menjahit, tapi saya timpa. Seperti ini, tergantung dengan kebutuhan. Jadi saya timpa, dan ini sudah termasuk 2 lapis. Sudah timpa. Lalu ini adalah 3 lapis bagi laki-laki. Bagi wanita yang disebut dengan 5 lapis itu satu ininya apa namanya kenahnya kita ditimpa-timpa saja. Tapi kalau seandainya kita mendapatkan kain seperti ini, maka cukup ditimpa seperti ini, insya Allah ini nggak akan lepas. Kadang ada khawatir orang yang takut lepas dijahit, ya. Oh ya, maka kita tidak menggunakan, tidak. Nah, saya juga nggak pernah saya jahit, termasuk juga buat celana dalam, buat apa saya nggak pakai jahit-jahit. Silakan buat celana dalam model begini, silakan saja. Kan ada yang modelnya begini susah buatnya, tinggal dilipat-lipat di ujung ini, tinggal dibolongi, tinggal tarik. Nah, buat celana dalam. Lalu cara buat, mungkin yang paling penting tuh cara buat baju. Nanti dibuat kadang ininya tuh macam betul dibuat ada kancingnya, tapi bukan kancing, dibentuk gitu. Silakan saja itu masing-masing, karena ini tujuannya bukan sebuah kewajiban. Maka ini kita lapis seperti ini langsung saja. Enggak apa namanya, biasanya sebelum ini sebagian daerah itu menggunakan busa untuk tilamnya. Untuk tilamnya tilam, lalu sebagian orang buat apa namanya bantalnya. Sebelum ditutup seperti ini, kadang-kadang sebagian itu menaburkan bunga di sini atau cendana. Tujuannya sebenarnya supaya menghilangkan aroma yang sedap. Jadi si jenazah, kenapa di sini pakai cendana? Apakah wajib? Tidak wajib. Itu tergantung kembali kepada daerah masing-masing. Setelah ini kita letakkan, kita buat dari ini biasanya ya, ini kita lepas, ya kita buat seperti bantal. Bisa kita ambil sebagian dari apa namanya kain kafan ini untuk membungkus bantalnya, sedangkan ini kalau ada mau kita letakkan sarung, kan. Kalau misalkan begini sudah bisa juga, cuma terlalu lebar. Kita lipat lagi. Lalu mau buat sorbannya yang jenis yang lain ya bisa. Karena ini cuman hanya sekedar apa ya? Untuk kepala saja, cuma nggak wajib. Nggak ada sorban nggak apa-apa ya. Biasa. Perawatnya mau pernah Ustaz ya di atas Ustaz ya? Hah? Kalau Kalau wanita maka dalam posisi kain kafan bagi laki-laki dan siap jenazahnya tinggal diletakkan di. Kalau nggak ada kain sorban nggak cukup, jadi pakai mobil boleh begitu. Enggak. Harus kan kak.
setelah kita tutup barulah kita mandikan semua di siku-siku, termasuk juga telinga, hidung, semua kita bersihkan. Kalau seandainya bagian belakangnya ada kotoran, kita bersihkan kotorannya. Supaya memastikan belakangnya bersih, maka posisinya bisa kita miringkan ke kanan, bersihkan, lalu bisa kita balikkan lagi, miringkan lagi ke kiri untuk kita bersihkan sambil bersihkan belakang. Udah bersih semua, kita persaksikan sama yang mandi udah bersih Pak, sudah periksa, sudah bersih, kata sudah. Barulah kita kita siram dengan air yang 9 tadi, misalnya kebiasaan mengambil air. Lalu saat pertama kali menyiram, bagaimana cara menyiramnya? Maka air itu kalau bisa jangan langsung kulit jenazah. Maka sebagai bentuk penghormatan kita letakkan di tangan kanan kita. Jadi dari gayung nih, kita letak. Nggak boleh langsung gitu ya. Jangan pula gini. Jadi kita ini jangan pula ya istrinya nih kan laki yang meninggal sebelumnya udah jengkel. Iya. Aduh. Pelan-pelan kan di awal untuk kita siram. Inilah sebagai bentuk penghormatan. Selesai kita bersihkan semua, kita pakaikan cawat di kamar mandi. Kalau pakai sarung, kalau pakai sarung, Biasanya dibuat lama. barulah langsung dari kamar mandi kita tutup auratnya pakai sarung lagi supaya tidak terlihat ya, auratnya. Maka kita letakkan di Bisa jalan sendiri. ya kita Di tangan enggak diikat Ustaz. tarik. Kalau di Dan setelah itu ini anggap aja lah kita ikat lagi. Lalu ketika membungkusnya menggunakan ujung ke ujung. Lalu bagaimana posisi dia mau mau gulungnya, boleh ke kanan boleh ke kiri. Supaya rapi benarnya. Kalau ini kan rapi. Di posisi ini itu rapi. Mesti pulang haji. itu ngikan pakai doa khusus ada. Yang penting mudah untuk dibuka lagi. Jangan mitos tanya kalau kasih buka Jadi pocong. betul. Iya. Pertanyaannya. Yang kedua itu di sini sebenarnya. Yakin betul betul ya. Ya di Betis. bagian lutut. Bang. Mitosnya paling surga. Kalau ketahuan mana? Ketahuan jangan. Berarti belum ayat. Lalu yang ketiga di sini, keempat di sini, kelima di ujung. Dan inilah kita Ganjil ya. sorban. Ini tinggal. Enggak perlu pakai ini ya. Saya beberapa yang Lalu bagaimana kalau seandainya matanya nggak bisa tertutup seperti ini? Iya. Tidak ada bacaan terkhusus misalnya atau apa. Kalau saya melakukannya biasanya menggunakan selawat saja sambil ditutup matanya. Ya pelan-pelan diurut ditutup. Kalau bagian tubuhnya juga susah untuk diluruskan atau apa disolawatkan saja. Pelan-pelan diurus. Tapi kalau seandainya memang sudah tidak bisa lagi diluruskan, jangan dipaksa luruskan. Misalkan kulitnya ini sudah nempel misalnya. Kalau kita luruskan itu malah jadi luka gitu. Nah, itu nggak perlu diluruskan, biarkan saja. Jalan kakinya begini, nggak bisa nih. Dulu saya ada begitu, kakek-kakek
Udah 12 tahun dia stroke, kakinya begini. Lalu bagaimana ya, semampu kita untuk meluruskan, rupanya cuma bisa begini. Ya sudah, beginilah kita bungkus posisinya. Karena kalau misalnya kita paksa, ini luka, pecah. Ada Ustaz yang nenek Ustaz kan, dia udah bongkok sebelum udah lama bertahun-tahun bongkok Ustaz. Jadi dia nggak meninggal, dia teruskan Ustaz. Dari kafani Ustaz, tiba-tiba udah lama, balik lagi itu lagi gitu dia Ustaz. Orang kabur takutan kan. Pikirnya bangun Ustaz kan. Kemudian itu diluruskan lagi balik kan, gimana tuh? Dia balik lagi nanti dikubur nanti kan, nendang lagi ke papan itu nggak apa-apa Enggak lah. lah, posisinya Ini cerita horor nih. Apakah boleh air mata menetes? Boleh saja, karena air mata bukan. Dan kalau bisa yang menziarahi itu yang menyentuhnya itu adalah mahramnya. Lalu yang kesalahan kebanyakan masyarakat apa? Dia cium keningnya, cium ininya, cium sininya, cium kakinya lagi. Sini aja. Yang cium kaki itulah kalau bisa nggak boleh. Nggak boleh. Sujud. Itu macam orang India kan sujud dia. Karena kan si yang meninggal ini kan suaminya atau istrinya ya. Jadi kan otomatis kan si suami itu kan mencium istrinya tuh. Kita melarangnya gimana? kalau suaminya mencium istrinya nggak ada masalah Bu. Yang nggak boleh itu istri lain yang cium. Kalau istri orang lain cium, suaminya pun marah udah meninggal. Rupanya tengok ya kan, mantanku nih. Nangis ya. Ya, pandai-pandai kita lah. Setiap daerah kan harus pakai bahasanya itu macam-macam gitu. Kita lah yang mengerti daerah situ gimana. Walaupun ibu sendiri Pak Ustadz. Iya, nggak boleh. Dah pulang kita. Kayak nyaman Ustaz. Nyaman kali kayak gitu. Itu nggak tahu karena dia udah perkirakan ukuran besar. Iya, kan diukur. Berapa besarnya gitu itu udah diukur, udah disesuaikan gitu, supaya nggak. Kalau orang besar kan ada posisinya. Dan ukuran biasa kain kapan yang mubarok itu walaupun dia 500 kilo badannya besarnya tetap bisa diukur. Pakai